Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Bilangan yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Sebuah bilangan yang merupakan kelipatan terkecil dari dua bilangan atau lebih kita sebut kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Contohnya, kelipatan dari 3. Maksudnya kelipatan 3 itu yang bisa dibagi habis dengan 3. Yaitu angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 4 yang bisa dibagi habis oleh 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, jadi ditambah 4 terus ya. 28, 32, 36, 40, 44. Yang dinamakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah yang sama. Ada 12, 24, 36, dan seterusnya. Yang sama. Kemudian yang dinamakan kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 yang paling kecil adalah 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sekarang FPB, faktor persekutuan terbesar. Menentukan faktor dari suatu bilangan sama artinya dengan menentukan pembagi habis dari bilangan tersebut. Yang membagi habis. Sebuah bilangan yang merupakan pembagi habis dari dua bilangan atau lebih disebut faktor persekutuan. Sedangkan faktor persekutuan yang terbesar dari dua bilangan atau lebih kita sebut faktor persekutuan terbesar atau kita singkat dengan FPB. Contohnya, faktor dari 12 adalah kalau kelipatan itu yang bisa dibagi habis. Nah, kalau faktor yang bisa membagi habis. Yang bisa membagi habis 12 yaitu angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 16 yang bisa membagi habis 16. Berarti angka 1, 2, 4, 8, 16. Faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah yang sama. Kalau faktor persekutuan berarti yang sama. Ada angka 1, 2, dan 4. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Yang paling besar, yaitu 4.
Sekarang kita mau mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Contoh soalnya, tentukan KPK dan FPB dari 40, 60, dan 70. Pohon faktor ini kita menggunakan bilangan prima. Bilangan prima itu bisa 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 17, dan seterusnya. Kita buat pohon faktornya seperti ini. Masih ingat caranya? 40 bisa dibagi 2. Nah, 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 bisa dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima, berarti kita berhenti di sini. Kemudian 60. 60 bisa dibagi 2. Hasilnya 30. 30 bisa dibagi 2. Hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, tapi bisanya dibagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5. Kemudian 70. 70 bisa dibagi 2. Hasilnya 35. 35 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7. Maka kita tuliskan 40 itu 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. Tulis 2 pangkat 3 kali 5. Kemudian 60. 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada 2, kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian 70, 2 kali 5 kali 7. Cara menentukan KPK-nya, KPK itu cari yang sama, tapi paling besar dan berbeda. Jadi yang berbeda ditulis semua. Maka KPK-nya adalah, ada angka 2, cari yang pangkatnya paling tinggi. 2 pangkat 3, kita tuliskan. Terus dikali ada angka berapa saja, ada angka 3, 5, dan 7. Kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 kali 7. Hasilnya 840. Dan kalau FPB, cari yang sama tapi paling kecil, yang pangkatnya kecil. FPB-nya yang sama, angka 2 ada semua. Yang pangkatnya kecil adalah 2 saja. Jadi kita tulis 2 kali angka 3 ini enggak ada, berarti tidak bisa ditulis di FPB. Yang ada angka 5. Nah, berarti kali 5. 2 kali 5. Hasilnya 10. Demikianlah materi kita tentang KPK dan FPB. Bu Indah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.